Dia sambil senyum ngomong ke Abi, "Ya itu nak, itu memang penunggu di sini. Nggak usah takut ya nak. Nanti biar nenek yang ngasih tahu dia. Itu si anak itu, cah londo kui, itu namanya Nancy. Mbah kenal kok, nanti biar mbah yang ngomong sama dia, supaya dia nggak ganggu kamu." Mas Gito kenal nggak mas nenek-nenek itu? Jujur waktu itu Mas Gito ini langsung kelihatan tegang wajahnya. Dia langsung cepat-cepat naruh barang dagangannya, langsung dimasukkan ke kamar, terus dia bilang, sudah mas, ya aku tahu mas, nggak usah dilanjutin ceritanya, udah nggak usah diceritain, nanti orangnya datang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Abi yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Abi. Mas Abi ini asalnya dari kota Surabaya, sama-sama arek Surabaya seperti kami. Dan saat ini usia Mas Abi 40 tahun, dan kisah ini dialami Abi di tahun 2017 ketika waktu itu dia masih berusia 33 tahun. Jadi di tahun 2015, Abi ini baru masuk di sebuah perusahaan elektronik di Surabaya. Dan sejak bekerja di perusahaan ini, Abi selalu berkomitmen untuk selalu bekerja dengan baik. Apalagi untuk urusan penjualan, Abi memang sudah menguasai hal ini. Dan di tahun 2017, selama kurang lebih 2 tahun berkarir di perusahaan ini, performa Abi ini semakin baik. Nilai penjualannya juga semakin meningkat. Dan selain itu, Abi juga menjalin hubungan baik dengan partner perusahaan. Dan faktor ini jugalah yang membuat karir Abi di perusahaan ini semakin bagus. Nah, di tahun ketiga dia kerja di perusahaan ini, akhirnya Abi ini dapat kesempatan diangkat menjadi sales supervisor. Hal ini tentu sangat disyukuri sekali oleh Abi, dan bersamaan dengan itu, di tahun yang sama, perusahaan ini membuka kantor cabang baru di Jawa Tengah. Dan kita sebut saja nama kota di Jawa Tengah ini Kota M. Suatu hari ada info dari kantor pusat yang ada di Jakarta. Jadi pimpinan dari Jakarta itu menugaskan Abi untuk berangkat ke kantor cabang yang di Jawa Tengah selama 1 bulan. Tujuan Abi diminta ke sana ini adalah untuk melatih pegawai-pegawai baru, khususnya di bagian penjualan. Jadi waktu itu perusahaan ini ngasih Abi uang kos sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dan ini di luar gaji bulanan. Ditambah lagi waktu itu dia juga dapat uang makan, ada juga uang telekomunikasi atau pulsa, dan juga ada uang transportasi. Nah, Abi sudah punya ide untuk cari kos-kosan yang murah. Kalau bisa yang di bawah uang jatah perusahaan ini, pikirnya supaya uang sisanya itu bisa untuk kebutuhan lainnya.
Jadi dari situ sebelum berangkat ke kota M ini, Abi sengaja nyari kos-kosan yang agak murah. Karena ya itu tadi, perhitungannya selisih uangnya itu bisa dia hemat untuk keperluan anak dan istrinya yang tinggal di rumah. Mulailah dari situ dia mulai tanya-tanya ke beberapa teman yang pernah tinggal di kota M. Dia juga cari informasi di internet. Dia cari kos yang tergolong murah tapi nggak jauh dari tempat kerja. Akhirnya ketemulah dia dengan sebuah tempat kos. Kalau dilihat dari harganya, kos ini tergolong murah. Malah bisa dibilang murah banget. Setelah itu dia menghubungi ibu kosnya dan Abi bilang kalau nanti dia sudah ada di kota M, dia langsung menuju ke lokasi kos. Dan kemungkinan besar dia akan ambil satu kamar karena dia sudah tahu kalau harganya murah. Singkatnya begitu sampai di kota M, dia langsung menuju kos-kosan yang sudah dia incar tadi. Ketika pertama kali tiba di lokasi kos ini yang digambarkan oleh Abi waktu itu, bangunan kos ini terbilang sederhana. Letaknya itu persis di belakang rumah ibu pemilik kos. Jadi di samping rumah ibu kos itu ada gang kecil, kira-kira ukurannya sekitar 2 meteran. Dari gang itu masuk ke dalam, di sana ada 5 kamar kos yang berjajar. Nah di situ Abi sempat ketemu dengan ibu kosnya. Beliau ramah banget orangnya, usia beliau sekitar 50 tahunan. Dia menyambut Abi, terus mempersilahkan Abi masuk ke dalam. Dia tunjukkan di situ 5 kamar. Tapi untuk kamar nomor 2 dan nomor 5 ini sudah terisi. Jadi hanya tersisa kamar nomor 1, 3, dan kamar nomor 4. Dan letak kamar mandi itu ada di seberang kamar nomor 1. Dan cuma 1 itu aja kamar mandinya. Nah setelah ngeliat-liat sebentar, akhirnya Abi itu memilih kamar nomor 4. Karena dia taunya kamar nomor 5 itu ada yang tinggal. Minimal ada temennya lah. Dan belakangan dia tahu ternyata penghuni kamar nomor 5 ini namanya Mas Gito. Mas Gito adalah seorang tukang bakso keliling. Mas Gito berjualan bakso keliling itu dari jam 3 sore sampai tengah malam. Akhirnya di situ Abi melihat kamar ini nggak terlalu besar, ya cukuplah untuk 1 orang. Di kamar itu sudah ada kasur, ada meja kecil, dan ada lemari baju dengan ukuran yang agak sedang. Selain itu kamar ini juga dilengkapi dengan jendela besar yang jendelanya itu langsung menghadap ke arah belakang rumah ibu kos ini. Hari pertama setelah Abi dari kantor, dia langsung ke kos. Jadi dia sudah putuskan untuk tinggal di sana. Malam pertama ketika tinggal di kos ini, nggak ada peristiwa aneh apapun yang terjadi di sana. Abi sendiri waktu itu merasa ya semua berjalan dengan normal. Kalau nggak salah malam itu dia sampai kos sekitar jam 9 malam. Dan setelah bersih-bersih sebentar, karena waktu itu dia benar-benar kecapean, setelah perjalanan dari Surabaya, dia langsung tidur pulas. Paginya, dia berangkat ke tempat kerja. Nah, di hari kedua ini, malam itu ketika Adi tiba di kos, seperti biasa dia bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, terus masuk ke kamar kos. Sekitar jam 10 malam, Abi ini sudah tertidur. Terus tiba-tiba sekitar jam setengah 1 dini hari, dia kebangun. Dia benar-benar terganggu dengan suara-suara berisik banget. Jadi di situ dia mendengar ada suara orang yang lagi kerja. Suaranya itu dari belakang kos-kosan. Dan di situ dia juga mendengar ada beberapa alat-alat yang jatuh ke lantai, gelondang, ada juga suara mesin yang menderu, dan suaranya itu lumayan kenceng. Dan apalagi suara mesin itu juga kadang-kadang itu mendengung. Inilah yang membuat Abi itu merasa berisik sekali, akhirnya dia kebangun. Belum lagi ada suara orang ngobrol di belakang, dan mereka itu ketawa-ketawa. Jadi ya persis kayak suasana pabrik. Dan karena suara mesin-mesin pabrik ini kencang, jadi para pekerja yang ada di sana itu kalau ngomong ini juga keras banget, kencang banget. Ini yang bikin Abi terganggu, sampai dia akhirnya kebangun. Dari situ Abi mulai ngeh, kalau ternyata di belakang kosnya itu adalah pabrik. Di sini Abi ini mulai berpikir dalam hatinya, kalau saja dia tahu di belakang kos-kosan ini adalah pabrik, yang operasinya juga ketika di malam hari, dia nggak akan ambil. Ya tapi mau gimana lagi, dia sudah bayar dan dia cuma berpikir dia kan hanya tinggal di sini cuma sebulan. Ya sudahlah, dibetah-betahin. Jadi setelah mendengar suara berisik ini, ya mau nggak mau Abi tetap melanjutkan tidurnya. Jadi waktu itu bantal ditutupkan telinga, tapi suara ini masih terus terdengar.
Pokoknya mengganggu banget suaranya. Nah, keesokan harinya, Abi kembali beraktivitas seperti biasa. Dan malam itu setelah dia pulang dari tempat kerja, pas dia tiba di kos, Abi langsung tidur. Itu sekitar jam 9-an malam. Dia ini sebenarnya sudah was-was. Kalau nanti malam ada kebisingan lagi. Nah, malam itu Abi kebangun sekitar jam 2 dini hari. Dia juga heran, ternyata nggak ada suara berisik seperti semalam. Nah, dia sempat mikir apa mungkin pabrik yang di belakang itu hanya beroperasi di hari-hari tertentu. Terus dia berpikir, ya sudahlah bodo amat, yang penting malam itu nggak ada suara berisik lagi. Dan di hari keempat juga seperti itu, nggak ada keramaian, nggak ada berisik-berisik, dan nggak ada suara mesin. Abi semakin yakin mungkin pabrik yang ada di belakang kos itu cuma berproduksi ketika ada permintaan barang atau ada pesanan. Ya, memang ada pabrik-pabrik seperti itu. Dan Abi berpikir mungkin pabrik ini juga seperti itu proses produksinya. Dan malam itu, masih sekitar jam setengah 11 malam, Abi ini sebenarnya sudah mau tanya ke tetangga kosnya tentang posisi pabrik yang ada di belakang kos atau tentang bagaimana proses produksinya. Jadi Abi pingin tahu banyak informasi soal pabrik itu. Mungkin aja ada dari tetangga kos ini yang tahu. Malam itu Abi keluar kamar. Dia tengok ke kamar nomor 2, ternyata kamar nomor 2 ini lampunya mati. Dan memang menurut Abi, sejak pertama kali Abi ngekos di sini, mulai hari pertama, kamar nomor 2 itu kayaknya tiap malam ini nggak dihuni. Terus Abi tengok ke kamar nomor 5. Kamar Mas Gito yang penjual bakso itu. Lampunya juga masih mati. Mungkin di jam-jam seperti itu, Mas Gito juga belum pulang berjualan bakso. Dari situ Abi nggak tahu harus tanya siapa. Akhirnya dia lanjut tidur lagi. Dan beberapa hari kemudian, sekitar jam 3 dini hari, Abi memang sengaja dia pengen bangun di jam-jam seperti itu, dia mau sholat tahajud. Akhirnya dia bangunlah sekitar jam 3 itu, pas dia keluar kamar mau menuju ke kamar mandi, dia ngelihat di situ ada sosok nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini lagi jemur baju di jemuran dekat kamar mandi. Terus beliau itu nyapa Abi sambil senyum, beliau ini pakai bahasa Jawa. Loh, kebangun ya Mas? Maaf ya Mas kalau Simbah ganggu. Ya di situ Abi menjawab sambil senyum, oh enggak kok Mbak, ini saya memang bangun jam segini, ini saya mau sholat tahajud, ini saya mau ambil wudhu dulu. Terus nenek ini ngangguk sambil mempersilahkan Abi masuk ke kamar mandi. Terus di momen ini ketika Abi itu jalan, Abi ini bisa ngelihat jelas wajah nenek-nenek itu. Wajahnya itu sudah terlihat keriput banget, terus rambutnya itu juga hampir semuanya itu juga sudah memutih. Dan setelah itu Abi ambil wudhu, setelah wudhu dia berbalik, ternyata nenek-nenek itu sudah nggak ada. Nah pikirnya Abi mungkin beliau ini sudah masuk ke rumah. Dia abaikan momen itu, terus dia pun sholat tahajud. Dan keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Ketika Abi bangun sekitar jam 3 dini hari, setiap dia mau ambil wudhu di kamar mandi, dia selalu ketemu sosok nenek-nenek ini. Ya seperti biasa, Abi menyapa sambil senyum. Dan setelah sekitar beberapa kali terus-terusan ketemu nenek ini, di satu kesempatan pas Abi ini sholat tahajud, Abi sengaja pengen ngajak ngobrol nenek ini lebih dulu sebelum dia wudhu. Jadi malam itu sekitar jam 2:30, kebetulan pas Abi ini mau ambil wudhu, kebetulan juga si nenek ini juga lagi jemur baju. Langsung Abi nanya ke nenek-nenek ini, Mbah maaf mau tanya, di belakang kos-kosan ini ada pabrik toh? Terus si nenek ini bilang, oh iya nak, ada apa ya nak? Walah berarti memang bener pabrik ya mbah. Soalnya kapan lalu itu pabriknya rame pas malam. Saya sempat kebangun di tengah malam karena dengar suara berisik. Mesinnya itu juga kenceng banget, terus suara orang-orangnya itu rame. Nah si nenek-nenek ini ngomong ke Abi, dia masih dengan pakai bahasa Jawa, itu nak, itu memang pabriknya sudah lama di situ, karyawannya juga sudah sepuh semua, sudah lanjut usia. Memang ya gitu itu suaranya, tapi ya kadang ada, kadang nggak ada. Nah setelah mendengar jawaban dari nenek ini, Abi mulai mencoba berpikir positif. Mungkin pabrik ini memang cuma beroperasi pas ada pesanan produksi. Sudah gitu aja Abi mikirnya. Dan singkatnya, kira-kira hari ke-10 ketika Abi tinggal di kos ini, malam itu dia ketemu sama Mas Gito.
Mas yang penjual bakso itu, yang tinggal di kamar nomor 5. Kira-kira waktu itu jam 12 malam, Mas Gito ini baru sampai di kos. Ketika mendengar suara motornya, Abi langsung keluar kamar menyapa Mas Gito ini. Ya awalnya untuk sekedar basa-basi, sekalian Abi ini kalau sempat dia mau tanya-tanya seputar pabrik yang ada di belakang kos. Dia pengen dapat info apakah pabrik di belakang kos itu operasinya itu tiap malam atau cuma di hari-hari tertentu. Terus pertama kali Abi nyapa, "Malam Mas." Nah Mas Gito ini senyum. Terus Mas Gito tanya ke Abi, "Mas penghuni baru ya Mas?" Terus Abi ngangguk sambil bilang, "Oh enggak Mas, baru semingguan ini." Nah belum sempat lanjut ngobrol-ngobrol, Mas Gito itu terlihat buru-buru mau masuk kamar. Jadi barang-barang ini langsung diangkut menuju ke kamarnya. Terus Mas Gito ini bilang, "Mas, maaf ya Mas, aku masuk dulu ya Mas, badanku capek mau istirahat." Ya di situ mau nggak mau Abi bilang, "Oh iya Mas, monggo-monggo silakan." Jadi dia nggak sempat tanya-tanya. Nah setelah Mas Gito masuk kamar, nggak lama setelah itu Abi pun juga masuk kamar. Dan di situ Abi ini belum bisa tidur. Dan sekitar jam 1 dini hari pas dia ini lagi tiduran, dia dengar pintu kamar itu ada yang ngetok. Ketukannya itu sekitar 3 kali. Dok, dok, dok. Dan suara ketukan pintu itu sih nggak terlalu keras, tapi cukup terdengar. Si Abi ini sempat mikir, wah mungkin Mas Gito ini belum bisa tidur. Abi pun langsung buka pintu, ternyata di depan kamarnya itu kosong. Suasananya itu sepi banget, sunyi, nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi Abi masih berpikir positif, mungkin tadi dia salah dengar. Akhirnya dia balik lagi ke tempat tidur, dan nggak lama setelah itu dia dengar lagi suara pintunya itu diketuk. Ketukannya itu nggak terlalu kenceng, kayak bayangan Abi itu kayak yang ngetuk ini takut ngagetin Abi. Jadi sekali lagi Abi itu berdiri dan langsung buka pintu. Pas dia buka pintu di depan ini nggak ada siapa-siapa. Dia akhirnya noleh kanan kiri sampai dia memperhatikan secara seksama, mungkin ada bayangan orang, ternyata nggak ada. Terus pintu dia tutup lagi, selanjutnya nggak ada lagi suara ketukan pintu. Di situ Abi mulai mencoba tidur lagi. Dan malam berikutnya, pas Abi ini tidur, dia sebenarnya juga mau nunggu kedatangan Mas Gito. Dia masih pengen banget ngobrol dengan Mas Gito. Nah, kira-kira jam setengah 12-an malam, pintu kamar Abi ini diketuk lagi. Ketukannya itu juga sama, 3 kali. Dok, dok, dok. Di sini Abi sudah agak tegang. Dia sudah berpikir ini yang ngetok pasti orang yang sama, apalagi Mas Gito juga belum pulang. Cara ngetuknya pun juga sama. Dok, dok, dok. Waktu itu Abi sudah nggak mau buka pintu kamarnya, dia biarkanlah. Dan nggak lama setelah itu, ada ketukan lagi. Dok, dok, dok. Abi tetap diam dan dia nggak mau bukain pintu. Nggak lama setelah itu dia dengar ada suara orang yang jalan. Suara langkah kakinya itu kedengeran jelas. Yang jalan ini kayak pakai sepatu. Dak, dak, dak. Dia ini jalan kayak benar-benar persis di depan kamar Abi. Dan nggak lama setelah itu, pas sudah menjauh suaranya ini suaranya datang lagi. Jadi dia kayak jalan menuju ke kamar Abi. Di sini Abi sudah mulai berpikir, ini pasti orang iseng, nggak bisa dibiarin. Dia akhirnya ngintip dari jendela. Ternyata di luar itu nggak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah kaki tadi juga nggak kedengaran lagi. Langsung seketika itu juga Abi ini merinding. Malam itu dia nggak jadi nunggu Mas Gito, jadi Abi langsung tidur. Dan setelah kejadian pintu kamar Abi ini sering diketuk, kejadian-kejadian aneh itu terjadi. Suatu malam Abi ini sengaja membiarkan pintu kamarnya itu sedikit terbuka. Tujuannya supaya ada angin dari luar itu yang bisa masuk. Selain itu, Abi berpikir siapa tahu pas Mas Gito datang, Abi ini bisa kebangun. Tapi ternyata pada saat itu Abi ini sudah tidur, dia ketiduran. Abi tiba-tiba kebangun, dia kebangun itu karena tiba-tiba dia merasa ada perasaan yang was-was banget. Jadi dia merasa waktu itu kayak ada yang ngelihat dari luar. Dia lihat di celah-celah pintu yang kebuka itu ada orang yang ngintip dari luar. Otomatis Abi tanya, siapa itu? Dia berpikir mungkin Mas Gito. Tapi nggak ada jawaban. Dan bersamaan dengan itu dia dengar ada suara orang itu kayak jalan cepat menuju ke kamar mandi. Langsung Abi ini berdiri, dia keluar kamar dan langsung menuju ke kamar mandi. Nah, di depan kamar-kamar kos ini, yang menuju ke kamar mandi itu memang nggak ada penerangan.
Kecuali pas di dalam kamar mandi terus nyalain lampu baru ada penerangan. Tapi di area situ ada cahaya lampu dari dalam rumah ibu kos. Jadi cuma dari situ penerangannya. Nah, pas Abi mengikuti suara orang yang menuju ke kamar mandi tadi, belum sampai ke kamar mandi, di depan Abi persis itu dia ngelihat ada sosok perempuan. Dia ini badannya bongsor, gemuk, dan dia pakai gaun tidur. Warnanya putih tulang. Abi ini juga agak heran awalnya. Dia nggak takut, tapi dia heran. Terus setelah semakin diperhatikan oleh Abi, sosok perempuan ini wajahnya itu pucat banget. Rambutnya juga rambut warna blonde. Wajahnya itu wajah Eropa banget. Barulah di sini Abi sadar bahwa perempuan ini bukan penghuni kos. Dan kejadian itu nggak sampai 2 menit, terus sosok perempuan ini hilang. Nah, makin sadarlah Abi kalau itu tadi bukan manusia. Kemungkinan besarnya ya hantu noni Belanda, karena wajahnya itu wajah orang-orang Belanda. Pas Abi balik ke kamarnya, dia masih kayak diikuti sesuatu. Dan pas dia ini noleh, ternyata nggak ada apa-apa. Dia jalan lagi, makin mendekat ke kamarnya. Pas sudah masuk kamar, Abi sempat ngelihat ada bayangan hitam yang berdiri persis di belakangnya. Dia noleh, nggak ada siapa-siapa lagi. Akhirnya dia cepet-cepetan masuk kamar, dan singkatnya keesokan harinya Abi ini tetap kerja seperti biasa. Malam itu sekitar jam 8 malam ketika Abi ini baru sampai kos. Kira-kira waktu itu malam ke-15. Malam itu Abi ini sengaja begadang. Dia menyelesaikan laporan penjualan. Dan sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba suhu udara itu tiba-tiba berubah. Langsung berubah jadi dingin, dan dinginnya itu menusuk banget. Bersamaan dengan itu, dia ngelihat sekelebat bayangan hitam yang lewat di depan kamarnya persis. Dia abaikan awalnya, karena Abi tahu ini pasti ada sosok yang mau menggoda Abi lagi. Nggak lama, sekelebat bayangan hitam itu lewat lagi. Diabaikan lagi. Jadi selama dia begadang itu, Abi ini terus diganggu sosok penampakan-penampakan yang seperti itu. Kadang ada suara orang jalan, kadang muncul bayangan hitam, tapi Abi selalu mengabaikan. Dan sekitar jam 3 dini hari, pas Abi ini mau ke kamar mandi, dia mau wudhu, di situ Abi ngelihat ada sosok nenek-nenek yang biasa dilihat. Dan seperti biasa, sosok nenek-nenek ini jemur baju-bajunya. Di kesempatan inilah, Abi itu memberanikan diri tanya ke nenek-nenek ini. Loh mbah, mohon maaf mbah, saya mau tanya, saya mau cerita juga. Oh ada apa nak? Kapan lalu itu saya diganggu sosok makhluk halus di sini mbah. Jadi saya ngelihat ada perempuan, badannya itu bongsor agak besar. Wajahnya itu kayak wajah orang Belanda. Persis berdiri di samping kamar mandi itu. Terus selain itu pintu kamar saya itu juga sering diketuk-ketuk. Kadang juga ada yang ngintip pas saya lagi ada di kamar. Nah, nenek ini jawabnya itu dengan santai banget. Jadi kayak nenek ini nggak ada takut-takutnya sama sekali. Dia sambil senyum ngomong ke Abi. Ya itu nak, itu memang penunggu di sini. Nggak usah takut ya nak. Nanti biar nenek yang ngasih tahu dia. Itu si anak itu, cah londo kui, itu namanya Nancy. Mbah kenal kok, nanti biar mbah yang ngomong sama dia, supaya dia nggak ganggu kamu. Nah setelah itu Abi mulai membiasakan diri tinggal di kos ini. Pikirnya, ya memang di kos ini ada penunggunya, apalagi berdasarkan keterangan dari nenek-nenek itu. Nah, dia juga berpikir, sudahlah, dia betapa-betahin tinggal di situ, toh juga nggak lama lagi, dia nggak tinggal di sini. Jadi di situ Abi mulai belajar cuek. Nah, tiba-tiba di hari ke-25, malam itu pas Abi tidur, dia itu mengalami mimpi. Mimpinya itu kayak nyata banget. Tiba-tiba Abi ini sudah berada di dalam sebuah pabrik. Pabriknya ini besar banget. Di dalam pabrik itu mesinnya ini sudah tua-tua semua. Dan sebagian besinya itu sudah berkarat. Di situ ada sosok laki-laki. Usianya ini sekitar 50 tahunan. Tapi badannya itu masih tegap. Nah si bapak-bapak ini itu jalan mendekat ke arah Abi. Makin lama Abi ini bisa ngelihat kok wajah bapak-bapak ini serius banget. Matanya juga tajam banget ngelihat ke Abi. Terus si bapak ini bilang ke Abi, kamu saya ingatkan ya, kamu kalau merasa terganggu sama pabrik saya ini, kamu pergi aja, ini wilayah kami. Kalau kamu nggak suka, kamu pergi. Nah, Abi tentu bingung, waduh, ini bapak-bapak ini kok tiba-tiba marah-marah ke aku. Aku ini salah apa? Dan kelihatan banget kalau bapak ini wajahnya itu marah ke Abi.
Terus karena Abi nggak bisa ngomong apa-apa lagi, si bapak ini ngomong lagi, kamu tahu, untung kamu dilindungi Mbak Ratmi. Kalau nggak ada Mbak Ratmi itu, sudah aku bikin sakit parah kamu dari kemarin-kemarin. Nah, di situ Abi masih nggak ngerti. Aku ini salah apa kok tiba-tiba sampai sini dimarah-marahi. Terus tiba-tiba Abi kebangun. Barulah dia sadar, oh tadi mimpi. Tapi kok kayak nyata banget. Dia memikirkan betul mimpinya itu. Dia memikirkan juga kata-kata bapak-bapak tadi bahwa dia ini dilindungi Mbah Ratmi. Abi sendiri nggak tahu Mbah Ratmi itu siapa. Jadi pas Abi kebangun, kondisi badannya itu keringetan semua. Dan keringatnya itu juga keringat dingin. Waktu itu perasaan Abi ini benar-benar campur aduk. Ada perasaan takut, ada perasaan penasaran. Dia waktu itu lihat jam, ternyata sudah hampir jam 3. Abi akhirnya memutuskan keluar kamar, dia mau ambil wudhu sama sekalian, mungkin waktu itu dia bisa ketemu sama sosok nenek-nenek yang biasa nyemur baju di situ. Ternyata, pas Abi ini keluar kamar, nenek-nenek ini nggak ada di sana. Nah, keesokan paginya, pas dia ini bersiap mau berangkat kerja, dia ketemu sama penghuni kamar kos nomor 2. Dia kenalan, namanya itu Mas Anton, yang tinggal di kamar nomor 2. Nah, mumpung ketemu Mas Anton, Abi ini mau tanya dulu ke Mas Anton, "Duh Mas, jenengan ini nggak tinggal di sini toh? Kok tiap malam lampu kamarnya mati?" Terus Mas Anton cerita, "Oh iya Mas, saya ini cuma naruh barang di sini. Saya tidurnya tetap di mes kantor. Ya memang gitu karena barang-barang saya itu banyak, jadi kamar kos ini saya fungsikan untuk naruh barang." Akhirnya di situ mereka cerita-cerita dan Abi ini menceritakan pengalaman-pengalaman yang dia alami, pengalaman horor yang dia alami ketika tinggal di kos itu. Dan pas Abi cerita ini ke Mas Anton itu juga dengernya itu juga dengan tegang. Dan setelah Abi cerita, barulah Mas Anton bilang, "Oh iya Mas, memang benar. Di belakang kos ini tuh memang ada pabrik. Tapi pabriknya itu sudah terbengkalai, Mas. Sudah dari tahun 98 sudah nggak beroperasi lagi." Nah, kagetlah Abi waktu itu. Lah, nggak mungkin lah. Wong kemarin malam itu pas saya datang ke sini itu pabriknya masih beroperasi, Mas. Mesinnya masih nyala. "Oh, enggak, Mas. Sudah terbengkalai dari tahun 98. Itu katanya sih kena efek krisis moneter waktu itu." Nah, di sini Abi melanjutkan pertanyaannya. "Tapi Mas, kok kata nenek-nenek yang sering tak temui memang pabriknya itu masih beroperasi, Mas. Tapi memang kadang jalan juga kadang enggak." Nah, Mas Anton itu kaget mendengar Abi ngomong kayak gini. "Nenek-nenek siapa ya, Mas? Ciri-cirinya gimana, Mas? Soalnya setauku di sini ini nggak ada nenek-nenek, Mas. Yang paling tua di sini ya ibu kos itu." Ya tentu Abi ini masih belum percaya penjelasan dari Anton. Abi menjelaskan, "Itu Mas, ada nenek-nenek yang saya temui. Tiap saya itu mau wudhu, nenek ini jemur baju di sini." Nah, tapi dari situ raut wajah Anton ini serius banget. Dia masih bilang bahwa nggak ada nenek-nenek di situ. Dan Anton sendiri nggak tahu siapa yang Abi temui. Sosok nenek-nenek itu nggak ada menurut Anton. Terus di sini Anton melanjutkan ceritanya lagi. Ternyata Anton ini ketika tinggal di kos itu, dia ini sering diganggu. Akhirnya sampai dia itu merasa nggak betah. Terus akhirnya Anton milih untuk tinggal di mes kantor. Jadi barang-barangnya yang ditempatkan di kos-kosan itu. Dan setiap hari, Anton jarang sekali tinggal di kamarnya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Mas Anton ini, Abi jadi mikir, dia jadi kepikiran soal pabrik belakang kos itu yang ternyata pabrik ini adalah pabrik terbengkalai. Dia juga sudah mulai membayangkan sosok nenek-nenek yang sering dia jumpai itu. Dan di sini Abi mulai berpikir jangan-jangan nenek yang dia sering jumpai itu bukan manusia. Karena Anton sendiri nggak pernah ngelihat sosok nenek-nenek itu. Dan pagi itu, Abi pun akhirnya berangkat ke tempat kerja. Ketika dia ada di kantor, Abi ini sudah niat malam itu dia nggak pengen pulang ke kos. Nggak tahu dia ini mau nginep di mana, yang penting jangan ke kos. Siang harinya pas dia ada di kantor, dia sudah coba tanya ke teman-teman kantor di kota M itu, dia pengen nginep di salah satu rumah temennya. Tapi kayaknya nggak memungkinkan juga kondisinya waktu itu. Nggak ada satupun teman-temannya itu yang kayak ngasih kode untuk menerima Abi nginep di tempatnya. Jadi akhirnya Abi ini mulai berpikir, ya sudahlah, lagian cuma tinggal beberapa hari lagi di kota M ini. Kira-kira ya mungkin kurang 5 harian. Gimana pun juga, si Abi ini harus bertahan di kos itu. Nah, singkatnya malam itu Abi tetap pulang ke kosnya. Dan 5 malam terakhir inilah gangguannya itu semakin parah.
Malam itu pas Abi tinggal di kos, di sekitaran jam 11 malam, si Abi ini mulai dengar suara mesin pabrik ini nyala. Tok, 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 tok. Suaranya itu benar-benar mengganggu. Belum lagi ada momen di mana mesin itu tiba-tiba suaranya itu mendengung banget. Dan ditambah lagi suara pekerja-pekerja itu yang berisik sekali. Mereka ini ya kadang-kadang teriak-teriak kayak pas manggil temennya. Mereka juga kalau ngobrol itu kenceng banget. Kadang mereka juga ketawa-ketawa lepas. Di situ Abi sudah mulai terganggu. Dia putuskan ambil headset, terus dia dengarkan musik dari HP-nya. Awalnya memang nggak seberapa dengar suara mesin itu. Tapi lama-lama suaranya ini nembus. Jadi malam itu rasanya berat banget dilalui oleh Abi. Di satu sisi Abi sudah tahu bahwa pabrik ini sudah terbengkalai lama, tapi kok masih dengar suara mesinnya, tapi kok dia masih dengar juga suara pekerja-pekerja yang rame. Nah, belum lagi ada suara-suara orang yang jalan persis di depan kamarnya Abi. Jadi malam itu Abi benar-benar tersiksa sampai pagi hari. Dan ketika pagi itu tiba, dia senang banget rasanya. Akhirnya dia berangkat ke kantor, dan malam selanjutnya Abi masih pulang lagi ke kosnya. Malam itu Abi sengaja nunggu Mas Gito pulang. Dan sekitar jam setengah 12 malam, Mas Gito ini pulang. Abi langsung ngomong ke Mas Gito, "Mas, maaf banget ya Mas. Jadi gini Mas, akhir-akhir ini tuh saya sering diganggu Mas. Kalau saya malam itu, saya jarang tidur. Paginya, saya nggak bisa fokus kerja. Boleh nggak Mas, saya numpang tidur di kamarnya Mas? Nggak lama kok Mas, paling mentok cuma 3 malam. Setelah itu saya balik ke Surabaya." Nah, awalnya Mas Gito itu juga agak bingung, heran juga. Tapi pada akhirnya Mas Gito itu mengizinkan Abi tidur di kamarnya Mas Gito. Malam itu Abi tidur di kamar Mas Gito ini sempat bilang, "Besok Mas, kalau saya belum datang, masuk aja langsung ke kamar saya, langsung tidur nggak apa-apa." Nah, di sini Abi ngangguk. Malam itu pas Abi tidur memang situasinya ini masih tetap mencekam. Tapi paling tidak di situ Abi ada temennya, Mas Gito ini. Pas tidur di kamar Mas Gito, ada kebiasaan dari Mas Gito. Mas Gito ini kalau pas tidur, dia selalu putar musik lagu-lagu sholawatan di HP-nya. Dan itu dilakukan sampai subuh. Kata Mas Gito, ini untuk teman supaya dia nggak sepi ketika tidur. Dan malam selanjutnya, Abi sengaja nunggu Mas Gito pulang lebih dulu. Dia sungkan kalau harus langsung masuk ke kamar Mas Gito. Dan setelah itu Mas Gito pun datang. Dan setelah basa-basi sebentar, Abi ini mulai tanya ke Mas Gito tentang sosok nenek-nenek yang sering dia jumpai ketika dia mau ke kamar mandi. Jadi Abi ini cerita, "Mas, saya itu kan sering ketemu sama nenek-nenek. Beliau itu selalu jemur baju di jam-jam 3 ketika saya mau sholat tahajud. Ini sering banget Mas." Terus Mas Gito itu kayak heran wajahnya. Ketika Abi tanya, "Mas Gito kenal nggak Mas nenek-nenek itu?" Jujur waktu itu Mas Gito ini langsung kelihatan tegang wajahnya. Dia langsung cepat-cepat naruh barang dagangannya, langsung dimasukkan ke kamar, terus dia bilang, sudah Mas. Ya aku tahu Mas, nggak usah dilanjutin ceritanya. Udah nggak usah diceritain. Nanti orangnya datang Mas." Nah Abi kaget loh, kok Mas Gito ngomong kayak gini? Loh emangnya kenapa Mas? Kan orangnya baik Mas nenek-nenek itu. Nah Mas Gito ngomong lagi, "Waduh Mas, sampai ini nggak tahu soalnya, sudah nggak usah ngomongin. Nanti orangnya datang." Gini loh Mas, akhirnya Abi diajak masuk ke kamarnya, kamar Mas Gito ini ditutup, Mas Gito pun cerita. "Ini loh Mas, tak kasih tahu ya Mas ya. Di sini ini memang angker lokasinya. Sampai tahu nggak ada yang berani ngekos di sini karena sering diganggu. Saya ngekos di sini ini karena memang kos-kosannya itu murah. Dan saya selalu datang itu di malam hari, saya berusaha capek banget supaya saya tidurnya nyenyak. Jadi alasanku kalau tiap pulang jualan, aku itu selalu buru-buru masuk kamar, terus tutup pintu, nyalain lagu sholawat. Itu karena supaya aku nggak ketemu penunggu yang ada di sini. Ya salah satunya supaya aku nggak ketemu nenek-nenek itu. Aku trauma Mas ketemu nenek-nenek itu. Makanya aku nggak mau ketemu dia lagi." Nah dalam batin Abi, dia semakin yakin bahwa nenek-nenek yang dia temui itu bukan manusia. Dan akhirnya benar, akhirnya Mas Gito pun melanjutkan ceritanya. Mas Gito ini bilang, orang-orang di kampung sini ini Mas sudah tahu siapa sosok nenek-nenek itu. Jadi ternyata sosok nenek-nenek ini dulunya adalah tukang sapu di pabrik di belakang kos itu. Beliau itu adalah tukang bersih-bersih.
Katanya sih memang semasa hidupnya beliau itu orang baik. Beliau juga rajin. Dan akhirnya pemilik pabrik itu juga suka dengan si nenek-nenek ini. Akhirnya si mbah-mbah itu dikasih tempat tinggal oleh pemilik pabrik yang lokasinya itu persis di belakang pabrik. Dan sekarang lokasi rumah nenek-nenek itu ya kos yang kita tempati ini, Mas. Waduh, udah Mas. Aku udah mulai merinding, Mas. Abi ngomong seperti itu. Jadi secara bersamaan, Abi ini memang langsung merinding. Sebenarnya di situ Mas Gito sudah nggak mau cerita. Tapi karena Abi kelihatan masih penasaran, Mas Gito pun diam sejenak. Akhirnya Mas Gito cerita lagi. Mas Gito ini bilang, dulu itu Mas, aku sering juga ketemu sama sosok nenek-nenek itu. Awalnya tak pikir nenek-nenek itu ibunya ibu kos. Tapi setelah dikasih tahu warga sini, aku jadi ngerti kalau beliau itu bukan manusia. Nah, di sini Abi langsung diam. Diam, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan ternyata Abi mulai berpikir, jadi semua yang dialami Abi selama dia tinggal di kos itu, semuanya ini kejadian horor. Menurut Abi, dia masih ingat betul. Dia cerita juga ke Mas Gito. Beberapa kali, dia ini dengar pabrik itu berisik banget. Suara mesinnya itu juga nyala. Dan ada juga suara pekerja-pekerja yang ngobrol dan bercanda-canda. Semua itu terdengar jelas oleh Abi. Dan dari sekarang Abi akhirnya jadi tahu bahwa nenek-nenek yang sering dia temui itu ternyata bukan manusia. Ditambah lagi dengan keterangan dari Mas Gito. Nah, keesokan harinya, besok malamnya itu, Abi benar-benar sudah nggak bisa tenang lagi. Dia berusaha tidur malam itu di kamar kosnya. Tapi suara-suara berisik itu terdengar lagi. Mulai dari suara mesin pabrik yang terdengar kencang. Dan suara yang menderu-deru. Gak lama kemudian suara para pekerja ini kedengaran lagi. Ada mereka yang ketawa, ada yang teriak-teriak. Jadi rasanya itu ya kayak benar-benar di belakang ini memang ada pabrik yang lagi beroperasi. Ditambah lagi, Abi itu waktu itu masih nunggu Mas Gito ini datang. Abi harap-harap cemas nunggu Mas Gito datang, tapi nggak juga datang. Sampai akhirnya Abi ini jenuh dan dia pun ketiduran. Meskipun pada saat itu dia masih terus mendengar suara mesin yang menderu dari pabrik itu, Abi ini ketiduran. Nah, singkatnya malam itu, ketika malam terakhir Abi di sana, di malam terakhirnya itu, Abi ini mimpi lagi. Dia tiba-tiba sudah berada di dalam pabrik tua itu. Dan pada saat itu, situasinya ini malah makin serem. Jadi pabrik ini gelap. Cuma ada satu lampu di situ yang lampu ini nyalanya itu redup-redup. Jadi kedip-kedip. Di situ Abi juga dengar ada suara mesin yang menyala dan suaranya itu menderu-deru. Gak lama setelah itu muncul lagi sosok bapak-bapak yang kapan lalu ditemui Abi. Si bapak ini datang lagi masih dengan raut wajah yang marah dan matanya itu tajam menatap Abi. Dia lagi-lagi bilang, loh, kok kamu masih di sini kamu? Kan saya sudah bilang kamu jangan di sini. Sudah pergi sana. Nah, apalagi suara bapak-bapak ini keras dan terasa menggema di pabrik itu. Pada saat itu bapak ini membentak Abi untuk yang kedua kalinya. Dan bentakan inilah yang membuat Abi itu kebangun. Nafas Abi ini ngos-ngosan. Jantungnya itu deg-degan dan perasaannya itu benar-benar gak karuan. Abi sendiri gak tahu apa yang dia lakukan kok sampai si sosok bapak-bapak ini marah ke dia. Dan sampai nyuruh Abi pergi. Kalau diingat-ingat lagi, Abi ini gak pernah berbuat yang aneh-aneh. Dia juga gak pernah nantang-nantang. Jadi dia bingung kenapa kok dia ini sering dimarahi oleh sosok bapak-bapak yang menunggu di pabrik itu. Dan singkatnya, malam itu adalah malam terakhir Abi di kos-kosan tersebut. Dan rasanya itu luar biasa parah. Dan singkatnya setelah Abi ini berada di kantor, ini adalah hari terakhirnya dia kerja di sana. Setelah pekerjaan di kota M ini beres, Abi pun bersiap-siap untuk balik ke Surabaya. Dan rasanya itu lega banget bisa meninggalkan kos-kosan itu. Jadi niat Abi yang pengen hemat di awal, ini malah berakhir teror di tiap malam. Tapi pengalaman ini akhirnya membuat Abi itu sadar bahwa sosok makhluk halus itu memang benar ada. Dan dengan kisah mistis yang dialami oleh Abi, dia jadi punya pengalaman horor. Ya minimal kisahnya ini bisa dia ceritakan ke teman-teman tongkrongannya. Dan pada akhirnya, kisah mistis Mas Abi ini bisa dibagikan di Kembar Sunyi untuk menghibur teman-teman semua yang nonton tayangan ini. Dan setelah peristiwa itu, Abi ini masih bekerja di perusahaan elektronik ini sampai di tahun 2020.
Dan seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 itu banyak perusahaan yang gulung tikar karena COVID, termasuk salah satunya adalah perusahaan tempat Mas Abi kerja. Jadi mulai COVID itu banyak partner perusahaan yang mulai bangkrut. Mereka merugi pada saat COVID, dan pada akhirnya pembayaran mereka ke perusahaan Abi ini juga mulai tertunda. Bahkan ada yang terang-terangan mereka nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya perusahaan pun mengalami kerugian, satu persatu karyawan mulai dirumahkan, termasuk salah satunya adalah Abi. Dan mulai sejak saat itu, Abi memulai bisnisnya sendiri, masih di bidang penjualan, sampai hari ini berjalan. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Abi yang asalnya dari Surabaya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.